Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sudah lama teman-teman penasaran. Apa yang terjadi kalau pria tidak ejakulasi atau tidak mengeluarkan sperma selama 1 bulan atau lebih? Lalu sebenarnya apakah ada dampaknya bagi tubuh atau kesehatan? Dan apakah hal ini baik atau buruk? Penasaran kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Buat yang belum terlalu familiar, ejakulasi adalah proses keluarnya sperma dari tubuh pria. Biasanya terjadi saat orgasme. Setiap kali pria ejakulasi, tubuh akan memproduksi sperma baru untuk menggantikan yang keluar. Ini adalah proses alami yang terus terjadi, baik pria sering ejakulasi ataupun tidak. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak ejakulasi sama sekali selama 1 bulan atau lebih? Apakah tubuh akan tetap produksi sperma baru atau justru berhenti? Ini pertanyaan menarik yang sering bikin orang penasaran. Jika pria tidak ejakulasi, apakah spermanya akan menumpuk dalam tubuh? Sebenarnya, tubuh punya mekanisme sendiri untuk menangani sperma yang tidak dikeluarkan. Sperma yang tidak digunakan akan secara otomatis diserap kembali oleh tubuh. Jadi, sperma tidak benar-benar menumpuk, seperti yang mungkin kita bayangkan. Kemudian, apakah ada efek fisik kalau tidak ejakulasi selama 1 bulan lebih? Penelitian menunjukkan tidak ejakulasi selama waktu tertentu umumnya tidak akan langsung menyebabkan masalah kesehatan fisik yang serius. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi. Seperti yang pertama, perasaan penuh di area testis. Beberapa pria melaporkan merasa ada sensasi penuh di testis yang disebut sebagai blue balls. Ini bukan kondisi serius, hanya sensasi tidak nyaman sementara. Yang kedua, kualitas sperma. Kalau teman-teman berencana punya anak, ada sedikit informasi menarik. Sperma yang disimpan terlalu lama mungkin mengalami penurunan kualitas, sehingga disarankan untuk ejakulasi secara teratur jika ingin memastikan kesuburan optimal. Yang ketiga, resiko prostat. Ada juga beberapa penelitian yang menyarankan ejakulasi rutin bisa membantu mengurangi resiko masalah prostat. Namun, masih perlu lebih banyak studi untuk menginformasi manfaatnya secara signifikan. Bukan cuma kesehatan fisik, ejakulasi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Yang pertama, stres dan tegangan. Bagi sebagian pria, tidak ejakulasi bisa menimbulkan rasa stres atau ketegangan. Hal ini karena aktivitas seksual membantu melepaskan hormon yang membuat kita rileks. Yang kedua, kualitas tidur. Ada yang bilang ejakulasi sebelum tidur membantu tidur lebih nyenyak. Tanpa ejakulasi, beberapa pria mungkin merasa kesulitan tidur karena tidak ada pelepasan energi tambahan. Banyak orang bertanya, apakah sehat atau tidak kalau pria tidak ejakulasi dalam jangka waktu lama? Jawabannya tidak sesederhana itu. Secara umum, menahan ejakulasi dalam periode tertentu tidak berbahaya bagi sebagian besar pria. Tetapi perlu diingat tubuh kita punya kebutuhan alami untuk melepaskan energi dan stres. Jadi kalau merasa tidak nyaman, tidak ada salahnya untuk ejakulasi secara sehat dan teratur.
Studi terbitan Translational Andrology and Urology menemukan bahwa resiko menahan ejakulasi bisa menyebabkan hipertensi epididymis. Hipertensi epididymis adalah nyeri skrotum setelah rangsangan berkelanjutan tanpa orgasme dan ejakulasi. Penyebab hipertensi epididymis adalah tingginya tekanan darah di sekitar alat kelamin atau penis. Saat ereksi, ada aliran darah yang berpusat pada penis dan skrotum hingga mengeras. Bila ejakulasi atau orgasme, aliran darah pun keluar dari penis dan skrotum untuk kembali menuju jantung. Penis pun kembali rileks. Namun, menahan ejakulasi membuat darah tertahan di penis, sehingga tekanan darah di sekitar organ intim meningkat, lalu timbullah nyeri. Gejala lain hipertensi epididymis yaitu rasa tidak nyaman pada organ intim, skrotum terasa berat, dan skrotum tanpa kebiruan yang samar. Meski begitu, skrotum yang tampak memar atau keunguan bisa jadi masalah serius, misalnya tersiortetis. Tersiortetis terjadi ketika testis terpelintir sehingga aliran darah terhambat dan menimbulkan nyeri. Jadi, apakah baik atau buruk kalau pria tidak ejakulasi selama 1 bulan atau lebih? Pada akhirnya, jawabannya tergantung masing-masing individu. Menahan ejakulasi tidak akan berdampak buruk langsung, tetapi juga tidak ada manfaat khusus kecuali mungkin bagi yang punya tujuan tertentu, seperti latihan pengendalian diri atau alasan religius. Bagi yang khawatir tentang kualitas sperma atau kesehatan prostat disarankan untuk tetap ejakulasi secara rutin. Tetapi bagi yang tidak punya masalah atau keluhan, tidak perlu khawatir berlebihan. Tetapi tetap ingat ya teman-teman, sperma yang tidak dikeluarkan dalam jangka waktu yang lama, kualitasnya akan menurun. Dan pada beberapa pria, jika tidak ejakulasi dalam waktu yang lama, biasanya penis akan terasa nyeri. Oke, seperti itu saja pembahasan baik atau burukkah jika tidak ejakulasi selama 1 bulan atau lebih. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy. Sampai jumpa dan have a nice day.